Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap aktif, sehat, dan semangat terus ya belajarnya. Hari ini kita akan mempelajari materi turunan fungsi aljabar pada materi kelas 11 semester 2 ini. Berikut beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama yaitu 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian ada 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Dan berikut beberapa indikator pencapaiannya. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menguasai atau dapat menghitung turunan fungsi aljabar dengan menerapkan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dengan tepat. Kemudian yang kedua, menentukan turunan fungsi aljabar dengan menjabarkan setiap langkah-langkahnya dalam menyelesaikan turunan fungsi aljabar dengan rasa ingin tahu dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menjelaskan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan dengan sikap tanggung jawab serta kreatif. Nah, berikut adalah submateri yang akan kita pelajari pada materi turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai konsep turunan suatu fungsi. Yang kedua, kita akan mempelajari turunan sebagai limit fungsi. Dan yang ketiga, ada aturan turunan pertama fungsi aljabar. Yang keempat, ada aturan turunan pertama fungsi aljabar perkalian. Yang kelima, aturan turunan pertama fungsi aljabar pembagian, dan yang terakhir yaitu aturan turunan pertama fungsi aljabar aturan rantai. Sebelum itu, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu apa itu turunan fungsi aljabar? Baik, sepertinya belum tahu ya. Jadi, turunan fungsi aljabar merupakan pembahasan lebih jauh dari limit fungsi yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Dengan kata lain, turunan fungsi merupakan fungsi tertentu di mana nilai fungsi di setiap titik ditentukan dengan limit selisih fungsi. Baik, Ibu mau nanya lagi, ada yang masih ingat mengenai konsep limit fungsi? Oke, Ibu singgung sedikit mengenai konsep limit fungsi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Misalnya, F sebuah fungsi, R memetakan R, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real. Limit X mendekati C, fungsi X sama dengan L, jika dan hanya jika fungsi X mendekati L untuk semua X mendekati C. Dengan catatan, limit fungsi mempunyai sifat limit X mendekati C, fungsi X sama dengan L, jika dan hanya jika limit X mendekati C dari kiri fungsi X sama dengan L atau sama dengan limit X mendekati C dari kanan fungsi X. Untuk lebih memahami, kalian bisa memperhatikan grafik di samping. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan simak video di bawah ini. Berdasarkan video sebelumnya, kita ilustrasikan posisi tegak pemain terhadap papan ski adalah sebuah garis yang disebut dengan garis normal. Papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara adalah sebuah garis yang menyinggung kurva disebut garis singgung. Jadi, garis singgung tegak lurus dengan garis normal, seperti yang terlihat pada grafik. Tujuan kita adalah mendapatkan persamaan garis singgung ini. Misalkan pemain ski mulai bergerak dari titik Q X2 Y2
dan melayang ke udara pada saat di titik P, X1, Y1, sehingga ia akan bergerak dari titik Q menuju ke titik P. Garis yang menghubungkan titik Q dan titik P ini disebut dengan garis sekan atau tali busur. Sepanjang pergerakan tersebut terdapat banyak garis sekan yang dapat dibentuk dari titik Q menuju titik P dengan gradien awal Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Misalkan X2-nya sama dengan X1 ditambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y, sehingga jika delta X semakin kecil artinya X akan bergerak mendekati P, atau jika delta X mendekati 0 maka X akan mendekati P. Nah, berikut merupakan gambar grafik ketika gradien garis sekan mendekati gradien garis singgung. Bisa dilihat melalui titik-titik berikut. Ini merupakan garis sekan atau garis tali busur. Karena Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan Px adalah F aksen X sama dengan gradien Px, atau delta Y dikurang delta X sama dengan Fx2 dikurang Fx1 per X2 dikurang X1. Dengan mensubstitusikan bahwasanya X2 tadi adalah X1 ditambah delta X, maka didapatlah turunan fungsi X yaitu atau gradien Px adalah fungsi X1 plus delta X dikurang Fx1 per delta X. Jika titik Q mendekati P, maka delta X akan mendekati 0, sehingga diperoleh garis singgung di titik P dengan gradien turunan fungsi X sama dengan gradien persamaan garis singgung, atau kita dapat tuliskannya dalam bentuk limit, yaitu limit delta X mendekati 0 fungsi X1 plus delta X dikurang fungsi X1 per delta X. Selanjutnya kita akan membahas turunan sebagai limit fungsi. Coba kalian perhatikan kembali gambar 11.3. Dengan memisalkan X2 sama dengan X1 ditambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y, maka titik X akan bergerak mendekati titik P. Untuk delta X makin kecil. Gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi pada titik P yang disimbolkan dengan fungsi X1 sama dengan limit delta X mendekati 0, fungsi X1 tambah delta X dikurang fungsi X1 per delta X. Jika F continue, maka titik P dapat berada di sepanjang kurva, sehingga turunan suatu fungsi pada step X dalam daerah asal adalah turunan fungsi X sama dengan limit delta X mendekati 0, fungsi X ditambah delta X dikurang fungsi X per delta X. Berikut merupakan definisi turunan fungsi. Sehingga kita sudah dapat definisi turunan fungsi menggunakan konsep limit fungsi. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7 menggunakan definisi turunan. Kita jawab. Kita masukkan rumus definisi turunan f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. F aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, kita masukkan nilai fx yang sudah kita ketahui tadi menjadi 8x ditambah delta x ditambah 7 dikurang 8x ditambah 7 per delta x. F aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, 8 dikali x, 8x ditambah 8 dikali delta x, 8 delta x ditambah 7 dikurang 8x dikurang 7 per delta x. F aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, 8x dikurang 8x habis,
7 dikurang 7 habis, maka kita dapatkan 8 delta X per delta X. F aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0, 8. F aksen X sama dengan 8. Nah, di sini kita dapatkan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7 menggunakan definisi turunan adalah 8. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x pangkat 4 menggunakan definisi turunan. Kita jawab, jika fx sama dengan x pangkat 4, maka kita masukkan rumus f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurang fx per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0. Kita masukkan fx-nya tadi yang sudah kita ketahui tadi, x ditambah delta x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 per delta x, maka sama dengan kita dapatkan dengan cara binomial, maka kita dapatkan limit delta x mendekati 0, x pangkat 4 ditambah 4 x pangkat 3 delta x ditambah 6x pangkat 2 delta x dikali delta x pangkat 2 ditambah 4x dikali delta x pangkat 3 ditambah delta x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 per delta x. Dan di sini agar bentuknya lebih sederhana, kita dapatkan limit delta x mendekati 0, 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 delta x ditambah 4x dikali delta x pangkat 2 ditambah delta x pangkat 3 dikali delta x per delta x. Maka karena limit delta x mendekati 0, kita masukkan nilainya. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 4x pangkat 3. Maka turunan pertama fungsi fx sama dengan x pangkat 4 menggunakan definisi turunan adalah 4x pangkat 3. Selanjutnya kita akan mempelajari aturan atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Bentuk fungsi beragam sehingga penurunannya dengan menggunakan limit fungsi akan ada yang sederhana diturunkan dan ada yang sangat sulit diturunkan. Kita harus mempermudah proses penurunan suatu fungsi dengan menggunakan aturan-aturan penurunan seperti berikut ini. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n untuk n bilangan asli. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 f x ditambah delta x dikurang fx per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 a dikali x ditambah delta x pangkat n dikurang ax pangkat n per delta x. Gunakan binomial Newton. Maka kita dapatkan limit delta x mendekati 0 a x pangkat n ditambah a n x pangkat n min 1 delta x ditambah a kombinasi n 2 x pangkat n min 2 delta x pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah a delta x pangkat n dikurang ax pangkat n per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 delta x dikali a n x pangkat n min x ditambah a kombinasi n 2 x pangkat n min 2 delta x ditambah seterusnya ditambah a delta x pangkat n min 1 per delta x. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu a n x pangkat n min 1. Di sini kita dapatkan untuk f aksen x sama dengan nax pangkat n-1. Nah, dengan melakukan penurunan konsep, didapat beberapa aturan atau sifat-sifat fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan a, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n min 1. Yang keempat,
fx sama dengan AUX, f aksen x sama dengan AU aksen x. Yang kelima, fx sama dengan ux plus minus px, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus p aksen x. Yang keenam, fx sama dengan ux dikali px, maka f aksen x sama dengan u aksen x px ditambah ux p aksen x. Dan yang terakhir, fx sama dengan ux per px, maka f aksen x sama dengan u aksen p dikali px ditambah ux p aksen x per px kuadrat. Untuk lebih memahami penggunaan aturan atau sifat-sifat turunan fungsi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. A. Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 7. B. Fx sama dengan akar x kuadrat ditambah 1. Kita jawab yang pertama, soal pertama, fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 7. Maka fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 7 itu sama dengan 7x pangkat 0. Maka f aksen x-nya sama dengan turunan dari fx, yaitu 6x pangkat 3 turunannya adalah 6 dikali 3x n-1, n-nya 3 dikurang 1 dikurang turunan 3x kuadrat, yaitu 3 dikali 2 2x n dikurang 1, n-nya 2 dikurang 1 2 kurang 1 ditambah turunan 4x 4 dikali 1x n-nya 1 dikurang 1 ditambah 0. Kemudian kita dapatkan hasilnya f aksen x sama dengan 6 dikali 3x pangkat 3 dikurang 1, yaitu 18x pangkat 2 dikurang 3 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1, 6x ditambah 4 dikali 1x pangkat 1 dikurang 1, 4. Nah, di sini kita dapatkan turunan pertama fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 7 adalah 18x kuadrat dikurang 6x ditambah 4. Lanjut ke soal yang B. Fx sama dengan akar x kuadrat ditambah 1. Maka y sama dengan x akar x kuadrat ditambah 1. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, dan untuk f aksen x-nya atau turunan dari fx adalah 2x. Y sama dengan akar x kuadrat ditambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 1 pangkat 1 per 2. Maka dy per dx sama dengan 1 per 2 dikali x kuadrat ditambah 1 pangkat 1 per 2 dikurang 1, pangkatnya dikurang 1 dikali 2x sama dengan x dikali x pangkat 2 ditambah 1 pangkat negatif 1 per 2. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah x per akar x pangkat 2 ditambah 1. Jadi turunan dari fx sama dengan akar x pangkat 2 ditambah 1 adalah x per akar x pangkat 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya ada aturan turunan pertama fungsi aljabar perkalian. Di sini kita lihat turunan fx sama dengan ux dikali px adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali px ditambah ux dikali p aksen x, atau dapat kita tulis f aksen x sama dengan u aksen p ditambah uv aksen. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan turunan fungsi 3x kuadrat dikurang 2 dikali 4x ditambah 2. Kita jawab. Yang pertama kita misalkan dulu untuk u-nya adalah 3x kuadrat dikurang 2 dan p-nya adalah 4x ditambah 2. Kemudian kita cari nilai u aksennya atau turunan dari u, yaitu turunan dari 3x pangkat 2 dikurang 2.
kita dapatkan turunannya adalah 6x. Kemudian P aksenya sama Kemudian untuk P aksenya turunan dari P, yaitu turunan dari 4x ditambah 2 adalah 4. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus F aksen X sama dengan U aksen P ditambah UP aksen. Kita masukkan nilai U aksennya yaitu 6x, nilai P-nya 4x ditambah 2, ditambah nilai U-nya yaitu 3x kuadrat dikurang 2, dikali P aksen. Kita masukkan nilai P aksennya adalah 4. Sama dengan 6x dikali 4x, 24x kuadrat, 6x dikali 2, 12x, ditambah 3x kuadrat dikali 4, 12x kuadrat, negatif 2 dikali 4, negatif 8. Sama dengan, kita dapatkan hasilnya 24x kuadrat ditambah 12x kuadrat, 36x kuadrat, ditambah 12x, dikurang 8. Nah, di sini kita dapatkan turunan fungsi 3x kuadrat dikurang 2 dikali 4x ditambah 2 adalah 36x kuadrat ditambah 12x dikurang 8. Nah, untuk penjelasan aturan turunan pertama fungsi aljabar perkalian, semoga bisa dipahami ya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang aturan turunan pertama fungsi aljabar mengenai pembagian. Turunan fx sama dengan u dalam kurung x per v dalam kurung x adalah f aksen dalam kurung x sama dengan u aksen x vx dikurang u x v aksen x per v dalam kurung x pangkat 2. Contoh, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4 per 4x ditambah 1. Nah, di sini penyelesaiannya adalah U sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 min 4, V-nya dalam kurung 4x ditambah 1. Nah, di sini ada U aksen yaitu sama dengan 4x dan V aksennya sama dengan 4, di mana F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Didapatlah hasilnya sama dengan 4x dalam kurung 4x tambah 1 dikurang dalam kurung 2x pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 per dalam kurung 4x ditambah 1 pangkat 2. Nah, didapat hasilnya 16x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 8x pangkat 2 ditambah 16 per dalam kurung 4x ditambah 1 pangkat 2. Maka didapatlah hasil akhirnya adalah 8x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 16 per dalam kurung 4x ditambah 1 pangkat 2. Nah, selanjutnya yaitu aturan turunan pertama fungsi aljabar, yaitu aturan rantai. Misal Y sama dengan F buka kurung U dalam kurung X tutup kurung, atau Y sama dengan dalam kurung F 0U dalam kurung X, dan F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan, maka turunan Y adalah Y aksen sama dengan F aksen buka kurung U dalam kurung X tutup kurung dikali U aksen dalam kurung X, atau DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Nah, contohnya, yang pertama, tentukan turunan fungsi fx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2021. Nah, nomor 2, diketahui fx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 pangkat 3, maka tentukanlah nilai f aksen dalam kurung min 2. Nah, di sini penyelesaiannya adalah yang pertama, soal pertama, f aksen dalam kurung x sama dengan 2021 dalam kurung 2x pangkat 2 min 2
pangkat 2021 dikali 4x sama dengan hasilnya 8084x dalam kurung 2x pangkat 2 min 2 pangkat 2021. Nah, penyelesaian soal nomor 2, f aksen x sama dengan 3 dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 3x min 1 pangkat 2 dikali dalam kurung 4x ditambah 3. F aksen dalam kurung min 2 sama dengan 3 buka kurung 2 dikali dalam kurung min 2 pangkat 2 ditambah 3 dalam kurung min 2 dikurang 1 tutup kurung pangkat 2 dikali buka kurung 4 dalam kurung min 2 ditambah 3 tutup kurung sama dengan 3 dalam kurung 8 dikurang 6 dikurang 1 pangkat 2 dikali dalam kurung min 8 ditambah 3. Hasilnya 3 dalam kurung 1 pangkat 2 dikali dalam kurung min 5 dan hasil akhir yaitu sama dengan min 15. Nah, di sini ada permasalahan. Sebuah produksi rumahan memproduksi X buah barang. Setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan dalam kurung 150X min X pangkat 2 rupiah. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dari X buah barang tersebut. Tulislah langkah penyelesaiannya. Nah, dari permasalahan sebelumnya, di sini sudah ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu keuntungan kita simpulkan dengan K. Maka didapatlah K sama dengan dalam kurung 150X min X pangkat 2 dikali X. K sama dengan 150X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Maka K aksen sama dengan 300X dikurang 3X pangkat 2. Maka dibagi 3. X aksen sama dengan 100X dikurang X pangkat 2. Jika K aksen sama dengan 0, maka K aksen sama dengan 100X dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. X dalam kurung 100 dikurang X sama dengan 0, maka didapatlah X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 100. Maka K sama dengan 150X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. K sama dengan 150 dalam kurung 100 pangkat 2 dikurang 100 pangkat 3. K sama dengan 150 dalam kurung 10.000 dikurang 1 juta. Maka didapatlah hasilnya K sama dengan 500.000. Nah, di sini sudah tersedia latihan. Ada 4 latihan yang sudah disediakan. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya. Dan semoga anak-anak bisa paham. Dan selamat mengerjakan ya anak-anak. Baiklah, cukup sekian dari materi yang sudah kita pelajari. Semoga anak-anak bisa mengerti dan anak-anak bisa memahami materi yang sudah kita pelajari. Nah, jika ibu ada salah, ibu minta maaf. Dan semoga anak-anak bisa mengerjakan soal latihan dengan benar. Baiklah, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah anak-anak.